Halo teman Rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul di mana film ini menceritakan seorang istri yang tak rela suaminya digoda oleh sekretaris pribadinya, malah mencarikan wanita penggoda agar suaminya itu bisa melupakan apa melegit sekretarisnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja, mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jojo. Ia bekerja di sebuah peternakan sapi dan menjadi tangan kanan dari bosnya yang bernama Antonio. Di saat itu, Antonio menyuruh Jojo untuk menjual sapinya sebanyak 3 ekor kepada seorang pria yang bernama Mang Mando. Sesudah selesai transaksi pembayaran dan ketika Jojo hendak pulang, ia dipanggil oleh seorang yang bernama Mang Pedro. Di sana Pedro ingin membeli sapi guna mengganti 2 sapi miliknya yang meninggoy akibat terkena badai. Namun dengan harga yang lebih murah dikarenakan keterbatasan biaya. Jojo lantas mengatakan akan memberikannya sapi dengan harga miring, asalkan Pedro membeli sapi tersebut sebanyak 3 ekor. Sesudah tawar-menawar yang cukup alot, akhirnya Pedro pun setuju dan langsung memberi uang muka 10.000 peso. Sesampainya Jojo di tempat bosnya, ia pun langsung memberikan uang penjualan sapi tersebut kepada Antonio. Di sana Antonio sekalian memperkenalkan sepupunya yang baru balik dari luar kota, yang sekaligus pemilik saham terbesar di peternakan itu, yang bernama Freddy Ibasco, beserta 2 sekretaris multifungsi yang bernama Karen dan juga Nicole. Di saat itu terlihat Ibasco sedang melaksanakan rapat bersama tim sukses partainya guna melancarkan kampanyenya dalam pencalonan diri menjadi gubernur di kampung halamannya, di mana visi misi Ibasco demi kemajuan desanya itu dengan membangun bandara internasional dan sepupunya di Antonio yang akan direncanakan menjadi ketua proyek pembangunan tersebut. Balita yang report na yan. Lalu pada malam harinya ketika Jojo pulang bekerja, kita diperlihatkan istrinya yang bernama Carmela. Dan di saat itu Carmela dimarahi oleh Jojo dikarenakan hanya menyiapkan lauk makan malam ala kadarnya. Jojo yang emosian sesudah mendengar alasan dari Carmela, ia langsung menyemesnya dan mencangkul ladang persawahannya dengan kecepatan penuh. Sesudah itu secara diam-diam Jojo mencuri sapi milik bosnya untuk diberikan kepada Mang Pedro yang ia jumpai sebelumnya. Apesnya, aksi Jojo ketahuan oleh Antonio dan ia pun menugaskan pihak kepolisian untuk menangkap Jojo dan menjebloskannya ke dalam penjara. Di keesokan harinya, Carmela yang tahu suaminya terkena masalah lantas datang ke kantor polisi untuk melihat keadaan suaminya itu. Meskipun sering dikasari, Carmela masih sangat mencintai Jojo dan siap melakukan apa saja demi kebebasan suaminya tersebut. Jojo pun lantas menyuruh Carmela untuk menemui Antonio dan meminta bosnya itu untuk membebaskan dari penjara. Sesegera mungkin Carmela pergi ke peternakan untuk menemui Antonio. Namun baru saja tiba, di depan gerbang security pun langsung mengusirnya dengan alasan bos Antonio tidak mengizinkan siapapun dari keluarga Jojo untuk masuk menemuinya. Saat berjalan pulang, tak sengaja Carmela bertemu dengan Antonio yang saat itu sedang belusukan kampanye pemilihan gubernur untuk Ibasco. Saat Antonio berusaha mengusir Carmela, tiba-tiba seorang wanita cantik datang menghampiri dan menenangkan mereka di sana. Ternyata wanita itu merupakan istri dari Ibasco yang bernama Amore. Setelah Antonio menjelaskan jika suaminya telah mencuri sapi di peternakan mereka dan Carmela meminta pengampunan untuk suaminya, Amore pun langsung terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Sesudah kampanye, Amore pun pulang dan tak diduga Amore melihat suaminya sedang mencangkul 2 ladang pertanian milik sekretarisnya yang membuat Amore emosi dan langsung mengusir mereka. Amore sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Ibasco dan di sana ia langsung meminta bercerai. Namun bukannya takut, Ibasco malah setuju dan akan menyewa penasihat hukum agar perceraian mereka lekas di proses pengadilan. Lalu pada malam harinya, Amore pun curhat kepada Antonio tentang perilaku sepupunya tersebut. Antonio pun menyarankan agar ia bersabar dan ingat kembali bagaimana perjuangannya dahulu untuk menjadi nyonya Ibasco. Tak mau posisinya digantikan oleh orang lain,
Esok harinya Amore lantas menemui Carmela dan menyuruhnya memberikan asupan nutrisi kepada ikan lele suaminya dengan jaminan pembebasan Jojo dari penjara, disertai diberikan uang yang sangat banyak. Namun Carmela menolaknya dan sesudah itu Amore pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Siang harinya ketika Carmela akan menjenguk suaminya, namun polisi di sana tak memberi izin dengan alasan Jojo sedang diisolasi di sebuah ruangan khusus. Polisi itu lalu memberi nomor telepon seorang kepada Carmela dan mengatakan jika ia bisa membebaskan Jojo dari ruangan tersebut. Ternyata orang itu ialah Amore, di mana ia dengan sengaja memasukkan Jojo ke ruang isolasi agar Carmela tak memilih pilihan lain dan mau mengikuti perintahnya. Dengan berat hati, Carmela pun setuju dan sesudah itu Amore menelpon seorang polisi untuk mengeluarkan Jojo dari ruangan isolasi. Mendengar hal itu, Carmela tak terima kenapa suaminya tak dibebaskan sepenuhnya. Amore pun menjawab jika hanya Ibasko yang bisa melakukan itu, dan Carmela bisa memintanya langsung mengatakan kepadanya. Di tengah perjalanan, Amore pun memberitahu kepada Carmela tentang kebiasaan buruk Ibasko, di mana ia sangat hobi mencangkul ladang pertanian yang masih baru, terutama milik Karen sekretarisnya tersebut. Amore yakin jika Ibasko melihat Carmela, ia akan suka dan segera lupa dengan sekretarisnya itu, sehingga posisinya sebagai Nyonya Ibasko akan aman dan tak tergantikan. Mendengar hal itu, Carmela lantas meminta revisi perjanjian kepada mereka, di mana selain membebaskan Jojo, ia meminta uang 2 juta peso untuk aksinya tersebut. Sesudah sepakat, Amore lantas mengajak Carmela pergi ke rumahnya dan menyuruh asistennya mengubah penampilan Carmela menjadi secantik mungkin. Dan sesudah itu, Amore lalu pergi meninggalkan mereka berdua untuk menemui Karen di sebuah restoran, di mana Karen ditugaskan Ibasko untuk menyerahkan surat perceraian dan meminta Amore untuk segera menandatangani surat itu. Yang tentunya Amore begitu sangat emosi, dikarenakan ia tidak mau jatuh kismin lagi dan tak ingin posisinya digantikan oleh Karen. Sedangkan di tempat yang berbeda terlihat Ibasko yang sedang rapat dengan donatur-donaturnya dan membahas rencana pembangunan bandara internasional demi kelancaran janji kampanyenya kepada masyarakat setempat. Ibasko mengatakan akan mengangkat Antonio sebagai ketua proyek pembangunan bandara tersebut. Namun, para donatur menolak dengan alasan Antonio pernah terjerat kasus penggelapan pajak dan menyuruh Ibasko untuk mencari orang lain yang lebih bisa dipercayai mereka. Setelah selesai rapat dan pulang ke rumah, Ibasko sangat terkejut melihat seorang wanita cantik berada di depannya. Amore lantas memperkenalkan Carmela kepada Ibasko dan mengajak mereka kerja kelompok bersama-sama. Semenjak saat itu, hubungan Ibasko dan Amore kembali harmonis, di mana ia menugaskan Amore kembali berkampanye untuk kemenangannya menjadi seorang gubernur. Saat mereka berdua akan pergi, Carmela ditahan security dan menyuruhnya berdiam di rumah atas perintah dari Ibasko dan menyuruh Amore berkampanye sendirian. Hingga pada malam harinya, ketika Ibasko pulang ke rumah, Carmela lantas menyemesnya, dikarenakan emosi karena Ibasko telah mengurungnya di sendirian di rumah. Carmela di sana akhirnya jujur dan mengungkapkan identitas aslinya, serta menginfokan kesepakatan yang ia buat dengan Amore. Ibasko sangat senang dengan kejujuran Carmela dan ia lantas memberikan penawaran di mana akan memberikan 10 juta peso, serta membebaskan Jojo dari penjara, dengan syarat Carmela harus tetap bersama dengan dirinya. Esok harinya, Jojo pun dibebaskan sesuai kesepakatan. Lantas ketika Jojo pulang ke rumah, seorang tetangga datang dan memberitahu jika Carmela sudah beberapa hari belakang ini tak ada di rumah. Sedangkan di tempat yang berbeda terlihat Ibasko sedang mengumpulkan tim suksesnya dan memberitahu perubahan posisi pekerjaan mereka, sekaligus memperkenalkan Carmela sebagai asisten pribadinya yang baru. Mendengar hal itu, Karen yang tak terima posisinya diganti oleh Carmela akhirnya memilih resign dengan begitu emosi. Ia pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, di saat Ibasko sedang kampanye, tiba-tiba saja Jojo datang untuk bertemu dengan Carmela. Namun security di sana langsung mengusirnya.
Di saat bersamaan, Ibasko juga memperkenalkan seseorang yang akan menjadi ketua proyek pembangunan bandara yang ternyata Ibasko justru memilih orang lain dan bukan sepupunya si Antonio. Mendengar hal itu, Antonio pun sangat kecewa dan ia langsung pergi di sela-sela kampanye yang masih berlangsung. Sesudah itu, Amore menemui Ibasko dan menanyakan mengapa Antonio tak ditunjuk sebagai ketua proyek tersebut. Ibasko lantas menjelaskan hal itu dikarenakan para donatur tak suka kepadanya akibat kasus penggelapan pajak yang ia lakukan. Di satu sisi, Ibasko kembali ke rumah dengan menyuruh Amore menandatangani surat perceraian mereka. Awalnya Amore menolak, namun karena dia ancam dengan sangat terpaksa, Amore pun akhirnya setuju. Lalu pada malam harinya Antonio dan Amore janjian untuk bertemu guna curhat mengenai nasib mereka yang baru saja disingkirkan oleh Ibasko. Sekian lama curhat, mereka pun kini sepakat untuk bekerja sama untuk membalas perbuatan Ibasko tersebut. Esok harinya Jojo kembali menemui Carmela yang saat itu sedang menemani Ibasko belusukan berkeliling kota untuk kampanye, namun security kembali mengusirnya. Dan kejadian itu dilihat oleh Antonio. Ia pun lantas mengajak Jojo menemui Amore pada malam harinya untuk merencanakan sesuatu. Di sana, Amore memanas-manasi Jojo dengan mengatakan jika hutan lindung Carmela sering dicangkul-cangkul oleh Ibasko. Dan jika ia ingin Carmela kembali, ia harus meninggoikan Ibasko saat ia melakukan kampanye di keesokan harinya. Jojo pun setuju, dan ketika Ibasko berkeliling untuk berkampanye, tiba-tiba saja ia didor oleh Jojo hingga membuatnya meninggoy. Dan di satu sisi, Jojo pun ikut meninggoy akibat didor balik oleh pihak security di sana. Saat kejadian itu, Amore maupun Antonio terlihat berpura-pura bersedih. Lalu di malam harinya di acara pemakaman, Amore pun berpidato, di mana ia akan mencalonkan diri sebagai gubernur demi melanjutkan cita-cita suaminya tersebut. Ako, si Amor Ibadora dito sa probinsya ng... Beberapa hari kemudian, Amore mengundang Carmela datang ke rumahnya dan memberikan uang yang dijanjikan sebelumnya serta tiket untuk liburan ke luar negeri. Di sana, Amore mengajak Carmela untuk merayakan kebebasan dari penderitaan yang dilakukan suami mereka masing-masing. Dan sesudah itu, kini mereka pun berpacaran. Jeruk makan jeruk nih. Singkat cerita, akhirnya Amore berhasil dilantik menjadi gubernur, ditemani Carmela yang kini menjadi asisten pribadinya. Ia pun siap membangun negeri dan berjanji akan menjadi pemimpin yang amanah untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya tersebut. Dan film ini pun selesai. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.